Berbicara mengenai dinamika partikel, sepertinya di antara kalian masih banyak yang belum begitu mengenalnya. Nah, hari ini saya, Atria Norvia, akan mengajak teman-teman semua untuk sama-sama belajar fisika dan lebih mengenal apa sih sebenarnya dinamika partikel itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan belajar mengenai dinamika partikel. Tapi sebelum itu ada baiknya kita berdoa dulu nih. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dinamika partikel adalah cabang mekanika yang mempelajari tentang gerak suatu partikel yang meninjau penyebab geraknya. Gerak dari suatu partikel dipengaruhi oleh sifat, gaya, dan susunan benda lain yang berada di sekitarnya. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau dinamika partikel ini didasari pada hukum Newton? Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini sering juga disebut sebagai hukum kelembaman. Loh, kenapa? Karena apabila tidak ada gaya yang bekerja pada benda atau bisa dikatakan bahwa resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0, maka benda tersebut akan diam atau bergerak lurus beraturan. Contoh penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari seperti saat kamu naik mobil dengan laju yang cukup kencang, tiba-tiba supir melakukan rem mendadak, tubuhmu tentu akan terdorong ke depan untuk mempertahankan posisi. Hukum 2 Newton. Teori hukum 2 Newton yaitu percepatan yang dialami oleh benda akan sama hasilnya dengan hasil bagi antara resultan gaya dengan massa benda tersebut. Kalau contoh penerapan hukum 2 Newton, kira-kira apa ya teman-teman? Ketika kita sedang mendorong meja sendirian, tentu saja meja tersebut bergerak lambat. Tetapi jika dilakukan oleh 2 orang, tentu saja meja tersebut bergerak lebih cepat. Hukum 3 Newton. Kalau yang terakhir ini biasa juga disebut sebagai hukum aksi-reaksi. Nah, kalau yang ini sangat erat kaitannya dengan keseharian kita nih, teman-teman. Ketika kamu memberikan aksi terhadap suatu partikel atau benda, maka benda tersebut juga akan memberikan reaksi yang besarnya sama, namun arahnya berlawanan. Contohnya, ketika kamu mencoba untuk menonjok tembok, maka tembok tersebut akan memberikan reaksi kepada tanganmu berupa rasa sakit. Nah, dari hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, sampai hukum 3 Newton, mereka punya rumus tersendiri nih guys, bisa dicek. Jenis-jenis dinamika partikel. Gaya berat atau gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang dilakukan oleh bumi terhadap setiap benda yang berada di permukaan atau di dekatnya. Oh iya, perlu kamu ingat bahwa arah gaya berat ini selalu menuju ke pusat bumi meskipun dalam bidang miring. Contoh penerapan gaya gravitasi adalah ketika apel jatuh dari pohon. Gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang dan arahnya tegak lurus dengan bidang tersebut. Jika ada suatu benda yang diletakkan di atas suatu bidang tanpa ada gaya apapun dari luar, dengan kata lain benda tersebut diam, maka besar gaya normal sama dengan gaya berat bendanya. Gaya gesek. Gaya gesek berarti gaya yang bekerja akibat adanya sentuhan antara kedua permukaan benda. Dengan adanya gaya gesek, maka benda yang bergerak akan memiliki hambatan. Ada 2 jenis gaya gesek, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis. Gaya gesek ini merupakan gaya yang bekerja pada benda diam. Besarnya gaya gesek statis merupakan hasil kali koefisien gesek statis dengan gaya normal. Gaya gesek kinetis, gaya ini bekerja pada saat benda sedang bergerak. Besar gaya gesek kinetis merupakan hasil kali koefisien gaya gesek kinetis dengan gaya normal. Kalian pernah kan melihat katrol untuk menimba air? Nah, itu adalah aplikasi dari gaya tegangan tali atau gaya katrol.
Gaya tegangan tali adalah gaya yang bekerja pada tali ketika tali tersebut tegang. Arah gaya ini tergantung pada titik di mana kamu melihat atau meninjaunya. Gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar. Gaya ini cara kerjanya selalu menuju pusat lintasan. Contoh dalam penerapan sehari-hari adalah biang lala. Kira-kira kebayang nggak contoh dari gaya sentripetal itu seperti apa? Nah, itu dia materi yang kita pelajari untuk dinamika partikel H, tapi sebelum itu kayaknya seru nih kalau kita bahas soal dulu. Contoh pertama, keadaan di bawah ini yang menyebabkan besar gaya normal yang bekerja pada benda tidak sama dengan berat benda adalah 1. Pada kondisi benda diam di dasar kolam. 2. Benda diam di atas benda miring. 3. Benda berada di lift yang bergerak ke atas dengan percepatan tetap. 4. Benda di atas bidang datar ditarik ke atas tali tetapi tetap diam. Jawabannya adalah semua benar. Soal kedua, sebuah benda yang memiliki berat 5 kg diletakkan di atas meja dalam keadaan diam. Berapa gaya normal yang bekerja pada benda tersebut? Pembahasannya diketahui M sama dengan 5 kg, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya gaya normal dengan rumus M kali G. 5 kg dikali 10 sama dengan 50 Newton. Benda diam berarti sigma F sama dengan 0, jadi gaya ke atasnya juga sebesar 50 Newton. Untuk menambah pengetahuan, yuk kita latihan soal dulu. Sebuah kelapa mempunyai massa 2 kg. Berapakah berat kelapa jika percepatan gravitasi di tempat itu 5,8 meter per sekon kuadrat? Silakan dicari dulu ya jawabannya. Sekarang yuk kita bahas. Diketahui massa benda yaitu 2 kg dengan gravitasi 9,8 meter per sekon. Ditanya gaya gravitasi dengan rumus massa benda dikali percepatan gravitasi. 2 kg dikali 9,8 meter per sekon yaitu 19,6 Newton. Jadi berat kelapa tersebut adalah 19,6 Newton. Mudah kan? Penerapan dinamika partikel sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya, katrol, pegas, lift, dan lain-lain. Ternyata fisika itu sangat dekat ya dengan kehidupan kita. Ngomong-ngomong tentang pembelajaran fisika, kurang afdol gak sih kalau kita nggak berdiskusi? Makanya, sekarang waktunya berdiskusi. Nah, teman-teman, sekian pembelajaran kita tentang dinamika partikel kali ini. Semoga yang kita pelajari tadi bermanfaat ya. Jangan lupa untuk belajar dan banyak baca buku. Sekian dari saya Atriana Urfia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.